Awiyo manasodosa Ot permadot kesom-somam Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Bali ajak Sivitas Akademika Unwar batasi plastik sekali pakai. Pemerintah diminta tegas dan siapkan infrastruktur tepat untuk kelola sampah di pasar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Sivitas Akademika Universitas Warmadewa untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai langkah strategis menghadapi krisis lingkungan di Bali. Hal tersebut disampaikan saat Koster menjadi narasumber dalam dialog publik bertema Koster menjawab menelisik masa depan Bali di tengah ancaman krisis lingkungan yang digelar di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar Jumat 24 April 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan gerakan Bali Bersih Sampah merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah Provinsi Bali dalam menata sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Mulai 1 Agustus 2026, pengiriman sampah organik, anorganik, dan residu ke TPA Regional Serbagita Suwung akan dibatasi. Selain itu, pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup juga telah menegaskan penghentian praktek open dumping sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Koster menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali masih menjadi tantangan serius. Ia menyebutkan sekitar 43% sampah masih dibawa ke tempat pembuangan akhir, sementara 16% ditangani, 18% dikelola, dan 23% masih dibuang ke lingkungan sekitar. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Koster juga menampilkan dokumentasi pembuangan sampah ilegal di sungai dan pantai, serta penumpukan sampah di TPS 3R hingga kawasan kampus. Secara komposisi, sampah di Bali didominasi oleh sampah organik yang mencapai lebih dari 60%, sementara sampah plastik tercatat lebih dari 17%. Dari sisi sumber, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan lebih dari 60%, diikuti sektor perniagaan lebih dari 11%, serta pasar sekitar 7%. Total timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 3.436 ton per hari. Kontribusi terbesar berasal dari Denpasar sekitar 1.005 ton per hari. Selain pembatasan plastik sekali pakai, Pemprov Bali juga menjalankan Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang menyasar 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat. Sebagai solusi hilir, Koster menyampaikan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL kini memasuki tahap persiapan pembangunan di lahan seluas 6 hektar yang disiapkan Pemprov Bali. Kira-kira Desember 2027 sudah mulai beroperasi. Akan mengolah sampah minimum 1.200 ton per hari. Sudah tanam MOU
Denpasar 700 ton per hari minimum, Badung 500 ton minum per hari, 900 minum. Kalau ini sudah jalan, maka sampah Denpasar dan Badung itu selesai. Asumkan. Tapi tetap harus memilah, karena ternyata mesinnya ini kalau dipilah sampahnya lebih efisien kerjanya dan lebih optimal hasilnya. Dan PLN sudah diwajibkan oleh Perpres untuk mengambil energi listriknya yang dihasilkan dari fasilitas. Nah, karena itu kita menerapkan dua sistem sekarang. Di hulu tetap jalan yang tadi, di hilir harus jalan. Sebenarnya bagusnya kita semuanya menyelesaikan di ini yang sustainable, terpecah di semua titik. Sementara itu, Presiden BEM Universitas Warmadewa Putu Gede Raka Trisna Arisastra menjelaskan, dialog publik ini digelar untuk menyikapi situasi Bali karena kondisi lingkungan menjadi persoalan yang serius. Pihaknya berharap masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab bersama masyarakat dan mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Sementara Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Anak Agung Gede Oko Wisnumurti mengaku bangga memiliki gubernur yang hadir langsung menyambut aspirasi dan tuntutan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya lingkungan. Sementara itu, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor IGD Suronaya Pandit mengatakan, sebagai insan akademis, kampus tempatnya memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga apa yang menjadi kebijakan publik bisa disinergikan dengan dunia kampus guna mengatasi setiap masalah yang ada. Yana dan Edi, Bali TV. Penataan kawasan Pantai Kuta hingga Seminyak dan Legian dipastikan tetap berlanjut. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan program ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata, sekaligus mendorong pariwisata berkualitas di Pulau Dewata. Ditemui seusai rapat paripurna DPRD Bali Jumat 24 April 2026, Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta menegaskan berbagai tahapan perencanaan penataan kawasan Pantai Kuta sebenarnya telah disiapkan sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Badung. Rangkaian persiapan mulai dari studi kelayakan hingga Detail Engineering Design atau DED telah rampung dan menjadi bagian dari program pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Penataan ini difokuskan pada penguatan sempadan pantai, termasuk pembentukan kembali kawasan pasir putih hingga sekitar 110 meter ke arah darat. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi abrasi yang selama ini terjadi di kawasan Pantai Kuta. Yang penataan Kuta itu pada saat saya jadi bupati sudah kita selesaikan pertalian dengan feasibility study-nya dan idenya. Dan ini adalah merupakan salah satu program pemerintah pusat melalui Bali Sungai Bali Penida. Nah, kawasan yang diambil itu adalah dari kawasan Kuta, Seminyak, dan Legian. Maka pemerintah Kabupaten Badung sudah merencanakan itu sepenuhnya untuk kelanjutan dan sampai ke Pantai Bravo. Persoalannya adalah program ini sudah berjalan dan mohon maaf sekarang ini karena cuaca ekstrim. Saya kira program ini pasti akan berlanjut dan akan selesai sehingga sempadan Pantai Kuta ini akan bagus dan abrasi nanti bisa kita akan kembali. Di sisi lain, pemerintah merespon keluhan pelaku UMKM terkait penurunan kunjungan wisatawan di kawasan Kuta. Melihat kunjungan tidak maksimal, ia melihat itu bagian dari proses pemetaan dan penataan. Nanti kalau sudah tertata dengan baik, wisatawan akan kembali lagi. Meski terjadi dinamika kunjungan, tingkat hunian hotel di kawasan Kuta masih mencapai sekitar 70%, sementara Sanur berada di angka 80%. Faktor global seperti geopolitik, kenaikan harga tiket pesawat, hingga berkurangnya penerbangan langsung turut mempengaruhi pergerakan wisatawan. Kita tidak berharap ada perang Amerika-Israel, begitu juga dengan Iran. Tetapi ini juga ketika ada konflik ini kan berdampak. Bahkan kami juga sudah melihat, sekarang ini adalah warga atau wisatawan yang ada di Dubai itu memilih yang pertama adalah Bali, yang kedua adalah Singapura. Dan itu sudah ada pendataan, bahkan wisatawan ini kita harus kita gerakkan, apalagi nanti ke depan ada event internasional yang dilaksanakan oleh pusat yang ada di Bali ini. Yang kedua, kenapa kunjungan wisatawan agak berkurang? Karena direct flight itu sudah dikurangi akibat daripada aftur salah satunya dan ongkos daripada minyak pesawat itu.
Coba lihat sekarang perbedaan antara kemarin dulu dengan yang sekarang ini, tiket Garuda. Jauh berbeda, apalagi bisnis kelas. Nah itulah maka kita harus melakukan, dan ini akan sejalan ke depannya bagaimana kita berbicara rencana sekarang ke depan ini betul-betul menjadi quality tourism. Kedepan Pemprov Bali juga mendorong pengembangan infrastruktur untuk mengurai kemacetan seperti rencana water taxi dari bandara menuju Canggu dan pembangunan underpass di Simpang Jimbaran pada 2026. Pemerintah optimis dengan penataan kawasan yang berkelanjutan dan dukungan infrastruktur, sektor pariwisata Bali akan kembali menguat dan tetap menjadi destinasi unggulan wisatawan dunia. Winata Bali TV. Pemerintah diminta tegas dan siapkan infrastruktur tepat untuk kelola sampah di pasar. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusu boleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, permasalahan sampah di pasar tradisional masih menjadi pekerjaan rumah serius yang belum tertangani secara optimal. Kurangnya infrastruktur yang tepat dan lemahnya pengawasan dinilai menjadi penyebab utama belum efektifnya pengelolaan sampah dari sumber. Praktisi lingkungan Inyoman Tritawan menilai persoalan sampah di pasar sangat bergantung pada niat dan keseriusan pemerintah dalam menanganinya. Menurutnya, peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak cukup hanya bekerja dari kantor, melainkan harus turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi, sekaligus melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pendekatan pemerintah tidak boleh hanya sebatas himbauan. Pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas di pasar dalam jangka waktu tertentu benar-benar terbiasa memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, kesiapan infrastruktur menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dinilai harus menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti tempat sampah organik, tempat sampah daur ulang, dan tempat sampah residu. 3 kategori tersebut dianggap cukup sebagai langkah awal dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata. Keseriusan pemerintah. Kita punya di pemerintah kan ala DLH ya, itu harus memberikan edukasi ataupun pengawasan langsung, jangan duduk di kantor. Jadi langsung mungkin dalam waktu berapa saat sampai semua yang ada di pasar itu betul-betul terbiasa memilah sampah ataupun mengelola sampah dari sumber. Dan pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, jangan hanya melarang, tapi tidak menyiapkan infrastruktur seperti contoh, mungkin di pasar ada tempat
khusus ataupun yang udah satu tempat sampah organik, ya, satu tempat untuk sampah yang bisa di-recycle, satu tempat sampah residu. Cukup itu saja sebenarnya. Jadi kalau sudah infrastruktur siap, tersedia, sumber daya manusia juga sudah ada, selesai itu permasalahannya. Sekarang kan infrastruktur tidak lengkap. Bagaimana melarang orang tapi tidak memberikan solusi? Sudah memilah sampah, paman di pasar, tempat pemilahan sampah tidak ada. Paman di pasar tidak ada tempat mungkin khusus bak sampah yang besar atau yang memadai untuk buang sampah organik dan sampah recycle dan sampah residu. Kalau itu sudah ada, tinggal itu dinas DLH jangan duduk di kantor aja, dia yang mengawasi masing-masing pasar atau mengedukasi penjaga pasar untuk mengawasi siapapun. Kalau ketemuan buang sampah tidak pada tempatnya, itu didenda langsung. Nggak ada kepatuhan terhadap peraturan, manakala tidak ada konsekuensi. Kedepan perbaikan sistem pengelolaan sampah di pasar tidak hanya bergantung pada kebijakan, tapi juga konsistensi dalam penegakan aturan dan komitmen semua pihak untuk menjaga lingkungan. Tanpa hal tersebut, persoalan sampah akan terus menjadi masalah yang berulang. Yana Bali TV. Sementara itu, lonjakan volume sampah harian di Kabupaten Buleleng membuat daya tampung TPA Bengkale semakin tertekan. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mulai mengalihkan sistem pengelolaan dari open dumping menuju controlled landfill sebagai langkah penanganan darurat. Meningkatnya volume sampah harian di Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah melakukan perubahan sistem pengelolaan di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale. TPA Bengkale dengan luas sekitar 7,8 hektar saat ini lebih banyak menampung sampah dari wilayah perkotaan, karena sebagian besar desa telah memiliki TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Namun jumlah sampah yang masuk mencapai sekitar 400 meter kubik per hari, sementara yang mampu dikelola baru sekitar 12%. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah dan menekan kapasitas TPA. Karena sistem open dumping tidak lagi diperbolehkan, pemerintah pusat, Pemkab Buleleng kini mengarahkan pengelolaan ke sistem controlled landfill atau penimbunan terkendali guna menekan risiko pencemaran lingkungan. Di TPA Bengkale itu salah satu dari 70 TPA yang masih open dumping. Nah, sesuai dengan arahan Menteri LH dan penegakan hukumnya juga, tanggal 1 April kemarin diarahkan untuk menata kembali TPA Bengkale minimal menjadi kontrol landfill. Nah, upaya-upaya itu pemerintah daerah, dalam hal ini kami di Dinas Lingkungan sudah melakukan upaya-upaya baik dari hulu sampai ke hilir. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Pengangkutan dilakukan berdasarkan jenis sampah, yakni tanggal ganjil untuk sampah organik dan tanggal genap untuk sampah anorganik. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Rektor Undira tutup PKM dan UCF, tekankan keseimbangan hard skill dan soft skill. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi.
sampun aneka alit ini mentapang dalam kebos mepandes utawi mesangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para finalite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM dan Undira Culture Festival UCF yang telah berlangsung sejak 20 April 2026 resmi ditutup. Acara yang diisi berbagai program inovatif dan edukatif resmi ditutup pada 24 April 2026 oleh Rektor Universitas Dianapura, Profesor I Gusti Bagus Rai Utama. Dalam sambutannya, Rektor Undira Profesor I Gusti Bagus Rai Utama mengungkapkan ide penyelenggaraan PKM berangkat dari sistem pendidikan yang diterapkan di Universitas Dianapura, yakni sistem sandwich yang menekankan kolaborasi antara penguatan hard skill dan soft skill mahasiswa. Hard skill diwujudkan melalui program kompetensi di masing-masing program studi, sedangkan soft skill dikembangkan melalui berbagai skema kegiatan, dan salah satunya PKM melalui Badan Kegiatan Mahasiswa BKM yang rutin dilaksanakan setiap semester. PKM ini merupakan program rutin tahunan dengan variasi kegiatan yang terus dikembangkan. Pada semester ini, pembukaan diawali dengan seminar yang dikemas seperti job fair, menghadirkan pihak CTI, dan seminar Global Talent yang memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait persiapan memasuki dunia kerja. Rektor menambahkan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman atau sharing experience dan mempersiapkan diri menghadapi peluang kerja bahkan sejak 1 tahun sebelum mereka lulus. Hari kedua itu ada putra-putri kampus sudah diselenggarakan dan juga nanti juga mengundang putra-putri kampus dari kampus yang lain. Dan juga ada Undira Got Talent yang hari ini, dan juga kemarin itu ada kegiatan Undira Idol. Undira Idol itu diselenggarakan dalam rangka memunculkan talent-talent yang sifatnya soft skill, Pak. Soft skill yang non-akademik. Karena kami yakin dan percaya bahwa kalau mahasiswa dibekali oleh soft skill dan hard skill, saya yakin dan percaya mahasiswa alumni Undira nanti bisa bersaing di tingkat nasional, wilayah maupun di tingkat internasional. Tentu saja dengan ini ya, bahwa kami juga memiliki 7 karakter ya, 7 karakter yang salah satunya yang pertama yang kami selalu selenggarakan itu rutin setiap hari Rabu ya adalah penyampaian 7 karakter dalam berbagai bentuk, ada seminar, ada di kelas dan sebagainya. Tidak dalam konteks perkuliahan, tetapi sering experience dari berbagai expert atau pelaku usaha dan sebagainya. Nah, 7 karakter itu saya jelaskan bahwa 7 itu kami letakkan pertama yaitu karakter integritas. Karakter integritas, kemudian percaya diri, kemudian yang berikutnya adalah kreativitas atau jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan. Yang berikutnya karakter yang keempat yaitu karakter menghargai keberagaman atau merawat keberagaman, mengasah toleransi bahwa kita ini berbeda, itu sebuah fakta dan kita harus mampu menghargai perbedaan itu. Kemudian kita mengasah profesionalisme dengan berbagai ya macam-macam kompetensi non-akademik, misalnya olahraga dan sebagainya. Lebih lanjut, Profesor Rai Utama menyoroti fenomena oversupply tenaga terdidik di Indonesia yang berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terdidik. Menurutnya, kondisi ini bukan semata karena kualitas lulusan, melainkan keterbatasan peluang kerja di dalam negeri. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali sebagai global talent dengan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang, serta kompetensi lainnya agar mampu bersaing di luar negeri. Melalui PKM dan UCF ini, pihak universitas berharap mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Kombinasi antara soft skill dan hard skill menurutnya harus berjalan dengan seimbang dan saling menguatkan. Lulusan Universitas Dianapura tidak hanya cerdas secara intelektual,
tetapi juga memiliki integritas dan mampu bersaing di tingkat global. Hendra, Bali TV. Primakara University kembali menggelar sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ke-10 yang mengusung tema Extraordinary. Selain mencatatkan capaian akademik yang gemilang, wisuda kali ini juga menjadi momentum pembuktian kualitas kampus dengan raihan akreditasi unggul di 3 program studi unggulannya. Prosesi wisuda ke-10 Primakara University berlangsung Sabtu 25 April 2026 bertempat di Demeru Sanur. Sebanyak 165 lulusan resmi dilepas yang terdiri dari 79 lulusan Teknik Informatika, 58 lulusan Sistem Informasi, dan 28 lulusan Sistem Informasi Akuntansi. Rektor Primakara University Dr. Imade Artano Eskom MM mengatakan tema Extraordinary yang diangkat bukan sekedar angka Romawi 10, melainkan simbol harapan agar para lulusan menjadi pribadi luar biasa yang mampu melampaui batas zona nyaman sesuai dengan filosofi kampus Dream Big, Learn Beyond. Ditambahkan prestasi akademik wisudawan tahun ini sangat membanggakan dengan rata-rata IPK mencapai 3,78 dan masa studi rata-rata 3 tahun 9 bulan. Hebatnya lagi, Primakara University membuktikan diri sebagai kampus yang relevan dengan industri. Terbukti sebanyak 66,46% wisudawan tercatat sudah bekerja atau memiliki bisnis sebelum mereka resmi diwisuda. Dari angka tersebut, banyak di antara mereka terserap di perusahaan internasional hingga menjadi technopreneur atau job creator. Di samping itu, di tahun 2025, berbagai pencapaian nasional telah diraih. Di antaranya, juara 1 ilmuwan muda terbaik bidang STEM LL Dikti Award 2025, juara 1 terbaik 1 pengelolaan laman PTS sewilayah 8, dan penghargaan nasional Bronze Winner Anugerah Humas Dikti Saintek se-Indonesia. Selain prestasi institusi, 3 program studi yang meluluskan wisudawan hari ini juga telah berhasil meraih predikat akreditasi unggul yang menjadi jaminan mutu pendidikan berkualitas di Primakara. Kepada para wisudawan, Rektor berpesan untuk terus bergerak maju melalui kerangka Dream Big, Learn Beyond, DLBB, dan tidak takut memulai langkah besar. Para alumni pun diharapkan tetap terhubung melalui wadah IKARA, Ikatan Alumni Primakara, untuk membangun jejaring profesional di masa depan. Hari ini kita melaksanakan wisuda ke-10 Primakara University. Jadi jumlah wisatawan kita 165 orang dari 3 prodi. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ada hal yang luar biasa pada tahun ini bagi kita, yaitu bahwa semua prodi Infokom kita itu terakreditasi unggul. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena di Bali untuk program studi Infokom belum ada kampus yang memiliki program studi unggul. Nah, di Primakara yang pertama dan semua prodinya unggul. 3 prodi, yaitu prodi Informatika, prodi Sistem Informasi, dan prodi Sistem Informasi Akuntansi. Jadi ini sesuatu hal yang pasti membanggakan bagi kami dan bagi kita semua. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Wisudawan dengan IPK tertinggi diraih IKD Raditya Adi Program Studi Sistem Informasi IPK 3,97 Summa Cum Laude. Niputu Ayu Sri Laksmi Program Studi Teknik Informatika IPK 3,98 Summa Cum Laude. Niluh Putu Piantika Program Studi Sistem Informasi Akuntansi IPK 3,98 Summa Cum Laude. Sementara wisudawan dengan poin TAK tertinggi diraih Niluh Putu Adela Sartian Putri Program Studi Sistem Informasi dengan poin 778. Ida Bogos Gede Baskara Program Studi Teknik Informatika dengan poin 1215 dan Jansen Cendana Program Studi Sistem Informasi Akuntansi dengan poin 424. Sebagai bukti nyata dukungan terhadap ekosistem bisnis, Primakara juga meluluskan 2 tenan binaan inkubator bisnis, yaitu Bali Tresco dan Dreamy Flower. Eka Yana dan Putu Edi, Bali TV. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Kadin Bali masa bakti 2025-2030. Kami segera kembali dengan informasinya.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, melantik dan mengukuhkan ratusan pengurus Kadin Bali masa bakti 2025-2030 di Gedung Kesir Arnavo Art Center Denpasar Sabtu siang. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Kadin Bali juga dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster. Kepada Pancasila. Made Ariandi kembali terpilih menjadi Ketua Kadin Bali masa bakti 2026-2030. Made Ariandi dilantik bersamaan dengan pelantikan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Kepala Badan dan Dewan Pengurus masa bakti 2025-2030 di Gedung Kesir Arnavo Art Center Denpasar Sabtu 25 Maret 2026 siang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, hadir memimpin langsung prosesi pelantikan, ditandai prosesi penyerahan bendera Pataka kepada ketua terpilih. Selain Anindya Bakri, pada kesempatan tersebut hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya, ketua dan pengurus Kadin dari Kabupaten Kota se-Bali serta undangan lainnya. Pelantikan berlangsung secara khidmat dan tertib. Momentum ini menurut Ketum Kadin Anindya Bakri diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terkhusus juga dalam sektor pariwisata. Intinya Kadin Indonesia mendukung penuh Kadin Bali. Kesuksesan Kadin Bali adalah kesuksesan Kadin Indonesia. Kesuksesan Provinsi Bali adalah kesuksesan Indonesia secara umum. Dan berikutnya tadi saya berharap bisa melakukan strategic paper untuk bagaimana Bali ini bisa maju dan berapa dananya sehingga bisa menjadi advokasi sedikit banyak, karena memang itu tugas kami, Pak. Dan selanjutnya bagaimana setiap kunjungan pemerintah ke luar negeri dari sisi Bali dan juga pariwisata secara umum bisa menggambarkan bagaimana kita bisa menarik lebih banyak lagi turis. Satu lagi saya ingat, tenaga kerja migran. Nah, ini juga sarana untuk bisa mendapatkan dolar atau mata uang asing. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan sinergitas pemerintah dengan Kadin Pusat khususnya akan terus terjalin dengan baik, dengan harapan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur bisa terwujud. Tentu Kadin kalau memang diberikan mandat oleh undang-undang dan semua kita harus paham, itu harus selalu bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam kerangka membangun perekonomian. Nah, tentu saja harus paham peta karakteristik dan potensinya ekonomi Bali. Jangan lari dari apa yang kita punya.
Pak Ketua Umum Kadin yang saya hormati, kami ingin agar Bali ini tumbuh, gitu, tumbuh berkembang dengan kekuatan yang ada di Bali. Made Ariandi mengatakan meski di lapangan banyak tantangan, dengan kepengurusan Kadin saat ini pihaknya optimis bisa menjadi mitra bagi pemerintah. Kondisi semakin berat, jadi semangat terus semakin tinggi. Dengan rasa optimisme, kita malah dikatakan hampir seluruh stakeholder, pelaku, tokoh masyarakat, artinya tokoh ekonomi sudah bergabung di dalam wadah Kadin. Karena Kadin itu tempat bergabungnya seluruh pengusaha dalam satu wadah yang namanya Kadin. Ini sudah hampir sempurna, dari pelaku ekonomi, pertanian, perkebunan, kelistrikan, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, ekonomi ekonomi hijau, energi terbarukan, sudah ada di Kadin semua. Kita dengan berkolaborasi membuat satu mengorganisasi bagian menjadi sebuah formula yang bisa mengantisipasi. Ingat, Bali itu bukan melawan provinsi yang lain. Bali itu sudah melawan Vietnam, Kamboja, Bangkok, dan Mumbai. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Kadin Bali masa bakti 2025-2030 juga diisi dengan sesi dialog dengan narasumber Ketua Umum Kadin Indonesia dan Gubernur Bali. Sebelumnya rombongan juga melaksanakan peninjauan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan turut berpartisipasi di lokasi kegiatan. Kegiatan ini mencerminkan perhatian dan dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi pembangunan daerah. Ariwirat Maja dan Kadek Putra melaporkan. AG Nutrition Internasional resmi meluncurkan AG Nutrition Indonesia Jumat 24 April 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar. Momen ini sekaligus menandai dimulainya ekspansi bisnis jangka panjang brand asal Malaysia tersebut di pasar Indonesia. Acara peluncuran AG Nutrition Indonesia berlangsung semarak yang dihadiri para member dan leader dari Malaysia, Indonesia hingga berbagai negara lainnya. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya perjalanan baru perusahaan tersebut di Indonesia. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan produk terbaru, susu kambing premium Agi Montawa yang menjadi produk kedua dari AG Nutrition Internasional di Indonesia. Muhammad Faiz bin Saleh, founder PT AG Nutrition Internasional Indonesia, menyatakan dipilihnya Indonesia karena pasarnya sangat besar dan potensial. Ini bukan sekedar distribusi, tetapi perusahaan hadir sebagai entitas resmi dengan tim dan struktur yang lengkap. Harapannya pihaknya bisa membantu masyarakat Indonesia lebih sehat sekaligus membuka peluang pendapatan. Faiz menambahkan, AG Nutrition yang telah berjalan selama 7 tahun di Malaysia, kini menargetkan Indonesia sebagai pasar strategis dengan pendekatan produk berteknologi tinggi dan harga yang terjangkau. Produk Agi Montawa sendiri hadir dengan inovasi berbeda. Selain berbahan dasar susu kambing, produk ini diklaim memiliki teknologi tambahan dan cita rasa unik butterscotch yang masih jarang di pasaran Indonesia. Menubuhkan dan membantu mitra-mitra saya di Indonesia untuk mereka mencapai target-target mereka, karena saya sangat yakin dengan potensi yang ada pasti ramai mitra yang bisa merubah hidup mereka dengan dari segi ekonominya atau dari segi kesehatannya. So harapan saya sebenarnya sangat tinggi karena saya yakin perusahaan AG Nutrition ini pasti akan mendapat tempat di hati penduduk Indonesia. AG Montawa ini ada keunikannya dari segi teknologi yang ada di dalam produk ini, bukan saja mendapat kelebihan daripada susu kambing, tapi juga daripada teknologi-teknologi yang lain, bahan-bahan baku lain yang ada di dalam AG Montawa. Sementara founder lainnya, Muhammad Hafiz bin Saleh, optimis bahwa perkembangan AG Nutrition di Indonesia akan melesat dalam waktu singkat. Di Indonesia ini baru hari pertama, tapi antusiasme luar biasa. Target pihaknya dalam 1 tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 mitra di seluruh Indonesia. Oke, harapan saya, kita udah tahu yang di Malaysia itu udah 7 tahun. Tapi di Indonesia ini baru hari ini, day one. So saya memberi harapan yang sangat tinggi
kerana kita sudah ramai jayakan bukan saja di Malaysia, malah kita sudah ada di 40 buah negara. Di Indonesia ini kita sudah ada 2 produk. Produk pertama kita AGI Boost, iaitu very high antioxidant, dan hari ini kita lancarkan produk kedua kita, iaitu AGI Montawa, iaitu susu kambing yang berkhasiat tinggi. Dengan 2 produk yang telah diluncurkan, yakni AGA Boost dan AG Montawa, AG Nutrition Indonesia menargetkan penambahan produk baru setiap tahun dan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya Bali tetapi juga Jawa, Lombok hingga Sulawesi. Winata Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Lembaga Penyiaran dituntut ubah perilaku jurnalistik, tak perlu dibebani Undang-Undang Pers. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelang kokenya awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli batin nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan ini kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan konang panaki, awaknya saya kena konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita Nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tukuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Guide, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
Pemirsa, Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah atau KPID Bali menggelar bimbingan teknik bertema peran lembaga penyiaran TV dan radio di era media digital, tantangan dan strategis melaksanakan tupoksi pada Jumat 24 April 2026. Salah satu poin penting di acara itu mengemuka bahwa lembaga penyiaran diminta terus mengubah perilaku jurnalistiknya yang mengutamakan kecepatan dan menghindari beban aturan dari Undang-Undang Pokok Pers. Salah satu sesi yang menarik disampaikan dari Haris Jauhari, pendiri dan mantan Ketua Umum IJTI ini menekankan bahwa insan penyiaran di Bali saat ini harus merubah diri karena perkembangan terkini yakni era medsos akan digantikan dengan era digital. Jika lembaga penyiaran mau eksis dan kita sebagai pewaris pers, maka harus merubah mindset yakni mengedepankan sajian berita yang cepat, tak lagi menunggu berita lengkap. Kedua, utamakan berita positif dan memberi nilai manfaat bagi pembaca atas pertimbangan pers. Untuk bisa tampil demikian, Haris yang ikut menyusun Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran ini menegaskan insan penyiaran tak harus tunduk pada jurnalistik Undang-Undang Pokok Pers. Cukup mengikuti aturan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. Sebab jika diikuti, berita kita akan pasti kalah cepat dengan sajian medsos. Artinya berita akan menjadi berita mendalam dan lengkap jika dilakukan lewat follow news tiap saat, tegasnya. Haris Johari menambahkan, terakhir ini jumlah yang membaca media online seperti portal sudah menurun 31% dan kini pindah ke AI. Artinya, lahan lembaga penyiaran dan medsos makin sempit. Dia juga mengungkapkan kini kita sedang menuju era digitalisasi. Ciri dari digitalisasi yakni mengedepankan kecepatan dan keakuratan. Berita detail dan mendalam bukan lagi jadi faktor utama, makanya media mainstream tetap akan kalah dalam kecepatan karena mereka harus mencari konfirmasi soal sebuah kasus. Dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hampir sama tahunnya, kalau tidak salah mungkin hanya beberapa bulan, lain beda tahun tapi hanya beberapa bulan dari ini. Jadi sejarah Anda di Bali sebetulnya adalah sejarah pelopor, bukan pengekor. Maka menghadapi tantangan ke depan, Anda tetap harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Apalagi pengekor terhadap undang-undang yang bukan undang-undang Anda. Sementara Ketua KPID Bali Agus Astapa mengungkapkan lembaga penyiaran di Bali sebagian besar sudah bertindak sesuai aturan. KPID juga memiliki program guna meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran agar memiliki kompetensi. Dia minta LP terus mengupgrade iptek dan infrastrukturnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran. Dia menyarankan agar bisa eksis, lembaga penyiaran mesti melakukan konvergensi dengan medsos dan lainnya tanpa hoak. Ketua KPI Pusat Ubaidillah saat membuka acara minta agar lembaga penyiaran mentaati aturan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS dengan baik, sajian konten secara utuh sesuai kebutuhan masyarakat. Selain siap bersaing, pemerintah juga hadir dalam hal perlindungan media mainstream. Di acara itu, Adi Purnomo dari Komdigi memberikan BIMTEK proses perpanjangan IPP lewat OSS dipastikan 2 minggu sudah selesai. Swece Bali TV. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad Syafi'i meresmikan Musola Keramat di Kelurahan Banjarjawa, Kecamatan Buleleng. Musola bersejarah yang diyakini berdiri sejak era Panji Sakti dan Raja Mataram ini menjadi simbol kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng. Puluhan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, dan unsur pemerintahan memadati kawasan situs Langgar Keramat atau Musola Keramat Banjarjawa, Kecamatan Buleleng. Kehadiran Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi'i di Bali Utara merupakan rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng. Dalam sambutannya, Wamenak menyampaikan kekaguman atas modernisasi beragama di Kabupaten Buleleng yang dinilai terbangun secara kultural dan historis. Ia menilai keberadaan situs berusia ratusan tahun ini menjadi bukti kuat persatuan masyarakat lintas agama. Menurutnya, hingga kini Buleleng dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga keharmonisan tanpa gesekan antar umat beragama. Asli beragama Hindu ini sudah teruji, dan bukan hanya pada masa lalu, tapi oleh sejarah. Karena sampai hari ini
apa yang menjadi peninggalan sebagai tanda masuknya Islam ke Buleleng itu masih berdiri dengan sangat bagus. Bahkan sejarah nggak bisa ditinggalkan karena di sini ada kuburan-kuburan Muslim, dan itu adalah para pendahulu Muslim yang dulu datang ke Buleleng. Ia berharap semangat toleransi yang tinggi terus dipertahankan demi menjaga persatuan masyarakat Buleleng dan Bali secara umum. Sebelum penandatanganan prasasti peresmian musola, Wamenak juga berdialog dengan warga serta para pemangku kepentingan setempat mengenai kondisi kerukunan antar umat beragama di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Sivitas Akademika Universitas Warmadewa untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai langkah strategis menghadapi krisis lingkungan di Bali. Hal tersebut disampaikan saat Koster menjadi narasumber dalam dialog publik bertema Koster menjawab menelisik masa depan Bali di tengah ancaman krisis lingkungan yang digelar di Auditorium Widya Sabah Utama Unwar, Jumat 24 April 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan gerakan Bali Bersih Sampah merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah Provinsi Bali dalam menata sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Mulai 1 Agustus 2026, pengiriman sampah organik, anorganik, dan residu ke TPA Regional Serbagita Suwung akan dibatasi. Selain itu, pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup juga telah menegaskan penghentian praktek open dumping sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Koster menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali masih menjadi tantangan serius. Ia menyebutkan sekitar 43% sampah masih dibawa ke tempat pembuangan akhir, sementara 16% ditangani, 18%. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV, @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.